sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang amat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mengaruniakan keselamatan untuk kami. Sungguh ya Tuhan, sebenarnya kami mati binasa di neraka, tapi Engkau rela mati bagi kami. Engkau menebus, menggantikan kami dihukumkan di atas salib. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami anak-anak Tuhan punya kesempatan yang baik untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami, mohon Tuhan kiranya yang memimpin, kiranya penyampaian firman ini sungguh bermanfaat bagi kami jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, surat 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Mungkin kalau kita baca dari penatua kepada Gaius, tidak tertulis secara langsung, secara gamblang bahwa penulisnya adalah Rasul Yohanes. Namun, jikalau kita melihat karakteristik dari surat 3 Yohanes ini, ada banyak kata-kata yang menjadi ciri khas Rasul Yohanes. Misalkan, kasih dan kebenaran. Ini sangat sering sekali dalam suratnya Rasul Yohanes, baik di dalam Injil maupun di dalam surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Dan surat 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun sekitar 90-an AD. Dan surat 3 Yohanes ini kalau kita sudah baca tadi, ini ditujukan kepada Gaius. Dan yang paling khasnya, surat 3 Yohanes ini mencatatkan 3 nama, yaitu Gaius, Diotrefes, dan Demetrius. Dan beberapa nama yang di sini memberikan contoh untuk kita orang-orang Kristen zaman sekarang. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari tokoh Gaius dan Demetrius. Mereka merupakan orang Kristen yang mengasihi Tuhan
mereka orang Kristen yang patut diteladani dan mempunyai karakter. Mereka adalah orang Kristen yang baik. Oleh sebab itu, tema perenungan kita malam hari ini adalah menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen akan terwujud jikalau kita mengikuti teladan-teladan Gaius dan Demetrius di dalam surat 3 Yohanes ini. Hari ini ada banyak orang beranggapan bahwa menjadi orang Kristen yang baik adalah orang jikalau ia menyumbangkan dana yang sangat besar di gereja. Jikalau dia adalah seorang penyumbang yang sangat besar, yang sangat berpengaruh di sebuah gereja. Banyak orang hari ini beranggapan bahwa seseorang adalah seorang Kristen yang baik apabila ia tidak menghakimi sesamanya. Apabila ia berbuat amal. Banyak orang beranggapan seperti demikian. Namun jelas bahwa malam hari ini kita diajak oleh firman Tuhan menjadi orang Kristen yang baik terwujud jikalau teladan Gaius dan Demetrius kita lakukan dalam hidup kita. Apa saja teladan-teladan itu? Apa saja teladan-teladan yang mereka tinggalkan untuk kita orang percaya hari ini? Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kita baca di ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan sendiri untuk kita semua. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang pertama, teladan yang ditinggalkan oleh Gaius dan Demetrius bagi kita hari ini adalah menjadi orang Kristen yang baik berada dalam doktrin yang benar. Menjadi orang Kristen yang baik berada dalam doktrin yang benar. Seorang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen bertumbuh menjadi dewasa tidak bisa dianggap sebagai orang Kristen yang baik jika ia tidak berada dalam doktrin yang benar. Tidak. Gaius adalah seorang yang cinta kebenaran. Gaius dan Demetrius sudah mencari kebenaran dan akhirnya mereka ketemu kebenaran itu. Dan ternyata kebenaran itu merubah cara pandang, sudut pandang, pola pikir Gaius dan Demetrius setelah mereka menerima kebenaran. Dengan doktrin yang mereka punya, dengan doktrin yang mereka terima, itu semua membuat mereka, menghasilkan mereka mempunyai karakter yang baik, mempunyai kesaksian yang baik. Dan lihat bahwa katanya di ayatnya yang ke-6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Ada orang-orang yang singgah di tempat Gaius dan mereka memberi kesaksian bahwa ternyata Gaius adalah seorang yang berada di dalam doktrin yang benar. Sungguh dia adalah orang Kristen yang baik. Semuanya itu bermula dari doktrin yang benar. Anda tidak akan menjadi orang Kristen yang baik jikalau Anda ada di dalam doktrin yang sesat, doktrin yang salah. Tidak mungkin. Titik awal, permulaan Anda menjadi orang Kristen yang baik adalah berada dalam doktrin yang benar. Berada dalam doktrin yang benar. Jikalau kita melihat sekilas bahwa Gaius ini, banyak orang beranggapan bahwa Gaius ini sama dengan orang-orang yang dicatatkan di dalam Kisah Rasul, di dalam Roma, di dalam 1 Korintus. Namun sebenarnya itu berbeda. Sedikit kita lihat bahwa siapa Gaius ini. Dari penatua kepada Gaius. Jikalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa Gaius yang dicatatkan. Pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 29. Di sana kita bisa lihat sendiri. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 29 dikatakan bahwa seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Gaius di sini dari Makedonia. Dan ada lagi Gaius yang lain dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang keempat, itu Gaius dari Derbe. Di dalam Roma dikatakan lagi Gaius saja.
Dan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan bahwa Gaius itu yang ada di Korintus itu kira-kira dekat di Makedonia. Itu adalah orang yang sama dengan Gaius yang dimasukkan oleh Rasul Yohanes. Namun ternyata berbeda. Karena Gaius yang dicatatkan dalam Kisah Rasul adalah Gaius yang dulu hidup di zaman penulisan Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Ya, Kisah Para Rasul dan 1 Korintus itu ditulis kira-kira tahun 50-an. Dan sedangkan surat 3 Yohanes ditulis tahun 90-an AD. Jadi berkisar jaraknya sekitar 40 tahun. Jadi kemungkinan besar bahwa Gaius yang di Kisah Rasul dan yang di 1 Korintus adalah barangkali sudah mati. Jadi Gaius yang di sini adalah Gaius yang berbeda. Namun sangat jelas bahwa dengan pasti Gaius di sini adalah bukan orang biasa. Dia adalah pelayan Tuhan. Barangkali adalah seorang gembala. Dan sebagai seorang gembala, dia memberi kesaksian yang baik bahwa dia adalah seorang Kristen yang baik. Karena dasarnya adalah doktrin yang benar. Doktrin yang benar. Kita sekarang ini, kita harus sangat jeli melihat di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat. Karena ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Saya pernah membaca dari website kita sendiri, itu sekitar tahun 2019. Dan saya tadi sore saya cek lagi apakah saya udah lupa gimana atau samar-samar begitu ya. Jadi di situ ada Dr. Stephen menerjemahkan sebuah artikel yang judulnya bahwa bayi dapat mengerti segala bahasa. Bayi dapat mengerti segala bahasa. Maksudnya begini, jikalau bayi lahir di suku Nias, dia pasti bisa berbahasa Nias. Tapi jikalau ia lahir di suku Batak, dia pasti berbahasa Batak. Jikalau ia lahir di Amerika sana, dia pasti berbahasa Inggris. Jadi bayi bisa mengerti segala bahasa. Dan demikian juga dengan kita. Jikalau kita bertumbuh di dalam gereja yang benar, mempunyai doktrin yang benar, maka kita akan bertumbuh di dalam doktrin yang benar, maka hidup kita akan menjadi orang Kristen yang baik. Di mana kita bertumbuh itu menentukan bagaimana iman kita. Jika kita berada di gereja yang salah, maka iman kita juga menjadi salah. Tetapi jika kita berada di gereja yang benar, maka iman kita juga menjadi benar. Apa yang kita percaya benar. Penting doktrin yang benar. Awal mula kita menjadi orang Kristen yang baik adalah doktrin yang benar. Berada dalam doktrin. Pastikan bahwa Anda benar-benar berada dalam doktrin yang benar. Doktrin yang benar, kita harus mampu melihat bahwa doktrin yang benar mengajarkan prosedur keselamatan yang alkitabiah. Keselamatan yang alkitabiah. Prosedur keselamatan syaratnya adalah iman. Hanya iman. Tidak dibutuhkan usaha manusia. Itu yang Alkitab katakan. Doktrin yang benar mengajarkan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang terpisah. Lokal. Bahkan semua yang ada di dalam gereja itu harus berdasarkan Alkitab saja. Doktrin yang benar. Anda harus berada dalam doktrin yang benar jika Anda ingin menjadi orang Kristen yang baik. Jadi, kita menjadi orang Kristen yang baik berawal dari kita berada di dalam doktrin yang benar. Jelas bahwa Gaius hidup di dalam kebenaran. Dia berada di doktrin yang benar. Dia sudah menerima pengajaran dari rasul-rasul pada saat itu. Dan hidup di dalam kebenaran, di dalam doktrin benar merupakan suatu keputusan yang baik bagi kita manusia. Karena dampaknya bukan pada diri kita sendiri. Dampaknya sangat besar bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita. Dampaknya sangat besar. Kita hari ini, kalau kita berada di dalam doktrin yang benar, maka lingkungan di mana kita berada secara otomatis barangkali mereka akan tertarik dengan pemberitaan firman melalui kita. Biasanya orang tidak dengar dulu, oh dia doktrin gerejanya seperti apa? Apa yang diajarkan di gerejanya? Tidak. Biasanya dimulai dari seperti apa gaya hidupnya, seperti apa karakternya. Oh dia orang Kristen, pengikut Kristus. Wah seharusnya hidupnya sesuai dengan Kristus, sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Dan
Kalau seperti demikian tuntutan kepada kita orang Kristen, maka benar-benar bahwa kita harus berada di dalam doktrin yang benar. Berada di dalam doktrin yang benar. Kita akan menjadi, jikalau misalkan kita berada di dalam gereja yang mengajarkan doktrin yang salah, misalkan karismatik, pengajarannya mengajarkan bahwa masih ada mimpi, otomatis Anda akan mendapatkan mimpi terus dan mimpi terus. Wah, tadi malam saya mimpi jumpa Tuhan. Otomatis begitu. Jikalau Anda berada dalam gereja yang terus mengatakan masih ada nubuat, semua kejar nubuat, maka Anda akan terus bernubuat dan bernubuat. Jikalau Anda berada di dalam gereja Mormon, pastinya Anda akan hidup sesuai dengan pengajaran Mormon. Wah, tidak cukup satu istri, perlu 2 lagi, atau tambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Maka otomatis jikalau Anda berada di dalam doktrin yang salah, iman Anda juga menjadi salah. Perlu yang satu, ini yang paling penting, berada dalam doktrin yang benar. Banyak orang bilang bahwa orang Kristen tidak bisa sama seperti Kristus. Tidak bisa. Orang Kristen tidak bisa lebih baik daripada Kristus. Tapi agama sebelah berkata bahwa orang Muslim lebih baik daripada nabi mereka. Artinya bahwa sebenarnya tuntutan kepada kita ini adalah besar sekali, sangat tinggi sekali. Kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Itu dimulai jikalau kita berada di dalam doktrin yang benar. Saudara-saudara, tinggallah di dalam kebenaran. Sebab di dalam pengajaran yang benarlah Anda menjadi orang Kristen yang baik. Yang kedua, kita menjadi orang Kristen yang baik tidak cukup jikalau kita hanya berada dalam doktrin yang benar. Banyak orang berada di gereja yang benar, banyak, tapi belum tentu dia menjadi orang Kristen yang benar jikalau dia sudah berada di sini. Belum tentu. Apabila yang satu ini tidak dilakukannya, itu menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran. Wah, luar biasa. Rasul Yohanes di sini sangat bersukacita. Bersukacita bahwa dia mendapatkan Gaius dan Demetrius dan jemaat-jemaat yang lain hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam doktrin, hidup sesuai dengan doktrin yang mereka sudah terima. Rasul Yohanes sangat bersukacita tentang itu. Artinya, kebenaran yang sudah mereka terima, mereka aplikasikan di dalam diri mereka. Hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi orang Kristen yang baik jikalau kita hidup dalam kebenaran. Menghidupi kebenaran itu sendiri. Tidak cukup, doktrin keselamatannya benar, doktrin gerejanya benar, doktrin Alkitabnya benar, tapi tidak sampai ke dalam hati. Itu tidak akan menjadikan Anda menjadi orang Kristen yang baik. Tidak. Kecuali kebenaran itu melekat menjadi milik Anda. Menjadi milik Anda. Maka Anda akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik. Gaius memberi kesaksian bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Kata yang dipakai di sini, hidup dalam kebenaran. Ini dalam tensesnya itu present. Terus menerus. Hidup di dalam kebenaran terus menerus. Tiap-tiap hari. Bukan seperti kupu-kupu malam. Atau panas terus dingin. Panas lagi, dingin lagi. Jadi terus dan terus menerus hidup di dalam kebenaran. Artinya tiap-tiap hari hidup menghidupi kebenaran menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Gaius memberi kesaksian yang baik. Luar biasa. Dia sangat ramah. Ketulusannya melayani Tuhan nampak jelas dengan tindakannya. Imannya, di mana dia sudah menerima doktrin yang benar, melekat di dalam dirinya, mengaplikasikan kebenaran itu dalam dirinya, maka keluarlah imannya menghasilkan tindakannya. Disinilah iman bekerja dengan perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Dan Gaius memberikan teladan itu, bahwa orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran.
Dan suatu contoh yang baik bagi kita semua, bahwa di dalam Alkitab, saya tidak mau mengambil contoh yang jauh-jauh. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7-12 tentang jemaat Philadelphia. Di situ memberi kesaksian bahwa seperti apa jemaat Philadelphia. Mereka adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan dalam tindak tanduk mereka sehari-hari. Dan sedemikian idealnya bagi kita hari ini, jikalau kita yang ada di dalam jemaat Grace meneladani jemaat Philadelphia yang benar-benar menghidupi kebenaran. Kita satu persatu sebagai orang Kristen benar, bukan hanya doktrin kita saja yang kita agung-agungkan, oh udah benar, udah bagus sesuai Alkitab. Namun jangan sampai kebenaran itu tidak melekat sampai ke dalam hati kita. Kalau tidak, maka Anda tidak akan menjadi orang Kristen yang baik. Yang terakhir, karena tadi waktu saya sudah dipakai sama pemimpin pujian sebenarnya. Jadi saya kebut ini. Yang terakhir, menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi orang Kristen yang baik dimulai dari berada dalam doktrin yang benar. Menghidupi kebenaran. Dan menjadi orang Kristen yang baik, yaitu membagikan kebenaran. Anda menjadi orang Kristen yang baik jika Anda membagikan kebenaran. Anda tidak dikatakan baik jika kebenaran tidak Anda sampaikan kepada orang lain. Artinya Anda egois. Anda egois. Masa kamu sudah diselamatkan? Masa kamu sudah terima kebenaran? Kebenaran itu mengubah hidup Anda. Tapi Anda stop sampai di situ, tidak mau mengestafetkan kepada orang lain. Padahal sebenarnya orang Kristen mempunyai tanggung jawab untuk membagikan kebenaran. Tuhan datang ke dunia dengan misi. Semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Bukan sebagian saja. Semuanya diselamatkan. Dan ketika Tuhan terangkat, misi itu diserahkan kepada kita orang percaya. Amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita punya tanggung jawab membagikan kebenaran, mengestafetkan kebenaran, dan itu sudah dilakukan oleh Gaius dan Demetrius. Mereka memberikan kesaksian dari mana? Di sini bahwa katanya Gaius menolong orang-orang asing, katanya orang-orang asing. Jadi orang-orang asing di sini orang-orang percaya lainnya ya, yang dari kota lain, yang dalam perjalanan terus singgah ke tempat si Gaius. Dan sebenarnya dari sini sudah jelas bahwa Gaius ada membagikan kebenaran bagi mereka. Tidak harus dia bagikan, dia renungan sebentar, membacakan firman Tuhan sebentar, tapi dengan perbuatannya, dengan karakternya, dengan tindakannya sendiri, jelas bahwa ia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Pastinya tamunya mengerti, tamunya melihat bahwa ini orang yang sudah hidup dalam kebenaran ini. Artinya melalui karakter pun, melalui sikap pun kita bisa membagikan kebenaran. Apalagi kalau kita punya doktrin yang benar, kita bagikan kepada orang lain. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul-Rasul sudah memberikan contoh bagi kita. Mereka adalah orang Kristen yang baik. Mereka adalah orang Kristen yang baik. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi kebenaran. Pahlawan-pahlawan iman, misionaris, rela meninggalkan kota mereka, kenyamanan mereka, kesenangan mereka, keluarga mereka tinggalkan demi menyelamatkan, menjangkau sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan. Hari ini Anda diberi tanggung jawab yang sama, membagikan kebenaran. Dengan demikian Anda adalah orang Kristen yang baik. Jadi sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi orang Kristen yang baik.
kami setia di dalam doktrin yang benar, kami menghidupi kebenaran, dan terpenting Tuhan, kami juga setia memakai segenap kemampuan kami, tenaga kami, waktu kami untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran kepada banyak orang dengan satu tujuan, mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berdoa, mohon Tuhan yang memimpin kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.